إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Para kita ini enggak satu masalahnya kurang siapin atau orang masalahnya penyampaian pun nah kalau disampaikan kepada itu ahli ini mudah-mudahan orang masalahnya benar-benar orang Allah berikan orang itu yang petunjuk nasihat serta hidayah yang benar-benar jalan lurus yang dibuat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku buat para ini acara ini para kita mangga acara kedua diberi masyarakat para inti mereka yang ini maka waktu saat tempat adalah bisa cepat-cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ala dzurriyyatihi wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i wal waliyallahu husan syahatul qadir jailan wa ila ruhi Mbah Kiai Haji Gandung Tanu Masuri bin Sastra Kairo wal marhum Bapak Ustadz Kliwon Hadis Dharma bin Dharma Karya wa ila arwahi jamil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan fi qaryati Dusun Timbang 1 Desa Sadahayu Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fanhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni sadaqallahul azim. Alhamdulillah bapak-bapak sadayana, ibu urang sadayana tiasa ngarumpul ngariung dina masjid Al-Fatih malam Kamis yang sebenarnya rencananya malam Rabu kemarin, tapi kita betul-betul diberikan oleh Allah, alhamdulillah meskipun hujan kita dapat berkumpul. Ada yang baru tahu ya, ada yang baru tahu dadakan hampura wis ngarepotkeun bapak-bapak ibu-ibu sadayana. Yang intinya ayo sama-sama orang jangan pernah lelah untuk menuntut ilmu. Sama, saya pun juga masih menuntut ilmu, terus menuntut ilmu. Kita semua pun juga sama, jangan pernah merasa kenyang, merasa sebel dengan ilmu, terutama ilmu yang mengajarkan hati untuk senantiasa nyambung kepada Gusti Allah. Teruslah kita gerakkan, kita mohon kepada Allah selalu digerakkan oleh Allah, dimudahkan kaki kita, dilangkahkan kaki kita, terutama mendatangi majelis-majelis, karena Allah mengatakan duduknya seorang muslim di majelis itu jauh lebih mulia meskipun dibandingkan dengan rakaat sunnah 1000 rakaat sekalipun. Artinya apa? Artinya Allah betul-betul memuliakan orang-orang yang menuntut ilmu. Alhamdulillah kita selama setahun atau mungkin bahkan 2 tahun ini semenjak guru kita semua Bapak Ustadz Kliwon Hadis Dharma telah wafat, telah meninggalkan kita semua, tapi kita masih sedikit terus menguri-nguri apa yang menjadi peninggalan beliau,
setiap pengajian setiap malam Sabtu. Nah, intinya adalah jangan sampai daerah ini, tembong yang kita cintai ini kosong dari cahaya ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak terus disinari oleh ilmunya Allah, maka sudah pasti kegelapan akan datang. Jika dalam suatu ruangan tidak ada cahaya, kira-kira gelap tidak? Gelap. Sama di wilayah pun, kalau tidak terus disinari cahaya Allah, ilmu Allah, maka otomatis kegelapan akan masuk. Satu detik aja ilmu Allah tidak engkau resapi, satu detik aja engkau tidak berzikir kepada Allah, satu detik aja kita semua tidak mengingat Allah, maka bertubi-tubi setan yang masuk ke dalam diri kita. Satu detik saja kita lengah, maka berduyun-duyun nafsu atau setan yang akan masuk ke dalam diri kita, daerah ini ya wabil umum, apalagi masuk ke dalam merusak iman kita. Satu detik saja kita lengah, itu terjadi. Maka secara zahir terus jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita menyerah, jangan sampai kita malas-malesan, karena di sini kita juga sama-sama kita memohon ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang tadi kita bicarakan pada malam ini ibaratnya kita permulaan kembali apa yang sudah kita sampaikan hampir 2 tahun ini. Yang saya ingat sekali waktu itu terhenti materi kepada rukun Islam bab sholat, itu pun baru sampai takbiratul ihram. Ada yang masih ingat enggak? Kalau materinya berhenti situ, ada yang ingat enggak? Ya, materi yang kita sampaikan selalu urut, mulai dari syahadat, rukun Islam yang pertama, terus kita baru sampai rukun Islam yang kedua, sholat. Nah, itu pun sudah berhenti di situ. Kita berhenti lama waktu itu, dihentikan oleh Allah sampai dengan Pilkadesan ini. Yang kita juga bersyukur sudah diberikan oleh Allah pemimpin yang insya Allah baru, orangnya secara zahirnya baru, secara batin keduanya sama-sama pernah atau selalu menimba ilmu tauhid, sama-sama ngangsu kaweruh ke Mbah Gandung, sama-sama dua-duanya itu ngangsu kaweruh kepada Bapak Ustadz Leon Hadi Sudarmo. Jadi perlu kita pahami, apapun yang sudah menjadi keputusan ketika Pilkades kemarin, kembalikan semua itu adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tidak melihat Allahnya, maka yang ada dalam hati kita pasti, bagi yang mungkin mohon maaf pendukung yang belum menang, maka bisa jadi itu akan hati selalu kecewa. Hati akan terkungkung terus dalam kegelapan. Dendam itu akan terus menggerogoti. Maka setan atau nafsu pun terus berperan dalam hal seperti ini. Dan kita jangan sampai lengah. Makanya kita adakan pengajian terus agar apa, ilmu Allah tidak menggerogoti iman kita. Yang sudah biarlah berlalu. Kita tatap masa depan, kita dukung pemimpin kita, siapapun orangnya. Alhamdulillah itu selalu diberikan yang terbaik oleh Allah. Insya Allah beliau amanah, insya Allah beliau juga mempunyai ilmu tauhid, sama-sama pernah ke rumah Mbah Gandung, bahkan di sana disembuhkan selama 1 minggu. Ada hal yang harus digembleng di sana, beliau pun, maka kita pun ayo sama-sama yang kita lihat tetap Allahnya. Jika kita terus pandangan ini hanya berhenti di makhluknya, dohirnya, orangnya, maka yang muncul pasti adalah sesuatu yang mungkin mengecewakan. Tetapi yang kita lihat adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, mulai sekarang kita rangkul terus para pemimpin itu. Ya, syukur-syukur yang baru nanti juga bisa mendukung kegiatan dakwah di Tembong ini dan juga di Sadahayu. Harapannya seperti itu. Insya Allah beliau sangat mendukung. Beliau adalah orang-orang yang
senantiasa sama-sama didewasakan oleh bapak, sama-sama sudah dididik juga. Jadi sebenarnya kita pun tidak ada yang dirugikan, tidak ada. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang diuntungkan secara hakikatnya. Nggih. Secara jasmani atau secara syariat wajar, yang mana menang itu pasti butuh pengorbanan, yang kalah pun juga pasti mengeluarkan pengorbanan. Sudah, semua itu anggap saja sebagai ibadah kita anggap sebagai perjuangan kita semuanya, tetap semua itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita tatap masa depan, kita buang jauh hal-hal yang negatif, hal-hal yang sangat merugikan diri kita jika kita terus memelihara hal-hal yang tidak enak. Maka ke depan kita terbuka terhadap pemimpin yang baru, kita senantiasa sama-sama rangkul, insya Allah kita majukan Sadahayu ini sama-sama dalam bidang agamanya maupun dalam bidang yang lainnya. Kita doakan semoga pemimpin yang baru ini semakin amanah, semakin adil, semakin jujur, semakin senantiasa membawa Sadahayu ke arah barokah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Itu sebagai mukadimah. Maka Bapak Ibu, ayo terus sama-sama kita mulai, insya Allah malam Rabu besok ya, kita mulai. Kenapa kita sengaja di bulan Ramadan yang harusnya tarawih pulang ya, buru-buru pulang. Buru-buru pulang ini masih harus mendengarkan ilmu Allah 1 jam minimal. Ya, udah capek-capek, siangnya kencot, gawe kolon ya Pak ya, hampura ya Pak ya, hampura. Secara syariat saya minta maaf, secara hakikatnya insya Allah itu adalah demi kebaikan kita semuanya. Allah memberikan kita gambaran, oh saking sayangnya Gusti Allah kepada kita semuanya, terutama dusun Timbang 1 ini, saking sayangnya. Kalau Allah mau menyetop ilmunya saking gampangnya, mau menyetop ilmunya, hidayahnya, barokahnya itu saking gampangnya. Gusti Allah itu saking gampangnya. Jika kita semakin kufur ya, maka itu semua akan disetop oleh Allah, itu saking gampangnya. Maka ayo malam Rabu besok semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan istiqomah, diberikan hati yang luas untuk membuka hati. Syaratnya adalah buka hati, kosongkan segalanya. Yang merasa memiliki ilmu kosongkan, yang merasa pandai ilmu agamanya kosongkan, yang masih merasa memiliki semua kehebatan kosongkan. Syaratnya itu, termasuk yang ngomong pun sama. Yang ngomong pun juga harus mengkosongkan segalanya. Kalau yang ngomong kok masih memunculkan atau merasa mengakui ada ilmu, itu pun juga masih sama aja, belum bertauhid kepada Gusti Allah. Maka ayo kita sama-sama pasrah kepada Allah malam Rabu besok. Semoga Allah meridhoi. Silahkan diumumkan kepada orang-orang umum, baik mungkin pas sebelum Jumatan atau mungkin pas sebelum tarawih, silahkan disampaikan, digemakan. Siapa tahu kita bisa menjaring, siapa tahu ada yang tercantol yang baru, siapa tahu akan Allah memberikan hidayah mengikuti apa yang Allah sampaikan dari malam Rabu besok sampai dengan seterusnya. Wallahu alam. Nggak tahu kita, bisa setahun, sebulan, 3 tahun, 5 tahun, wallahu alam, tidak tahu. Maka selama Allah masih memberikan sinyal-sinyalnya jangan disia-siakan, Pak. Karena ilmu yang mengajarkan hati semakin dekat atau semakin mengenal atau semakin ma'rifat kepada Allah itu semakin langka, semakin belum banyak para ulama yang berani ke umum. Kenapa? Karena berbagai timbangan. Padahal sejatinya itu sangat dibutuhkan oleh umum. Sangat-sangat dibutuhkan. Padahal semua makhluk Allah itu wajib bermakrifat, termasuk diri kita semuanya, termasuk orang umum pun. Maka dimulainya dengan dasar-dasar dulu, tidak bisa kita sampaikan yang ibaratnya di atasnya dasar. Maka kesempatan mulai malam Rabu besok
kita mulai dari awal lagi. Mohon maaf nggih. Yang dulu syahadat sampai sholat sampai takbiratul ihram itu kita mulai dari awal kira-kira ikhlas nggih. Enggak apa-apa ya. Ya, untuk mengimbangi yang lainnya. Mengimbangi yang lainnya. Nanti kita mulai dari awal lagi. Dari dasar-dasar tauhid. Maka selama Ramadan itu insya Allah dasar-dasar tauhid terlebih dahulu. Terus nanti berlanjut sampai dengan pertemuan selanjutnya. Mungkin Syawal kita libur dulu selama seminggu. Setelah itu nanti lanjut lagi seperti itu bisa kita komunikasikan. Yang penting kita ada keinginan, ada semangat mulai dari malam ini untuk kita memohon kepada Allah, ya Allah terus bukakan ilmumu, cahayamu, barokahmu dan juga hidayahmu kepada daerah ini, wabil khusus keluarga kami, ya Allah teruslah berdoa seperti itu. Karena saya pun juga sama wayang Pak, kita semua wayang nggih. Allah membuat permainan, saya nggak datang ke sini saya gampangnya nggih. Saya gampangnya. Meskipun saya pun juga awal gitu ibaratnya dekat dia teh. Tapi lamun Allah ibarat nggak berkehendak, ya nggak mungkin. Tapi kalau berkehendak meskipun hujan, meskipun apapun, ya Allah saking gampangnya itu memperjalankan ke sini ya Pak ya. Makanya ketika sudah ke sini, ayo sama-sama kita jangan sia-siakan. Nah, kembali ke ayat yang kita sampaikan di awal tadi sebagai bekal kita terkait pilkades, semua siap ya, sudah ikhlas dari tangan lah nggih. Siapapun jenengan, saya nggak tahu jenengan pendukung siapa, itu nggak penting. Yang terpenting kita ikhlas menerima, sama-sama kita sengkuyung, kita dukung nggih. Pemerintah ke depan kita dukung. Sudah, tidak perlu lagi kita membuang hal-hal atau menyimpan hal-hal yang tidak penting. Ya. Kita dukung juga yang Pak Lurah yang sebelumnya. Ya, jangan di mentang-mentang sudah nggak jadi lurah dianggap sebelah mata, jangan ya Pak ya. Beliau tetap harus kita hormati sebagai orang tua kita, sebagai mantan lurah, sebagai sesepuh, sebagai bini sepuh. Meskipun sudah nggak menjabat lagi, nanti tolong tetap dihargai, sebagai syariatnya tetap kita menghargai sesama manusia ya. Apalagi sudah memiliki jasa selama memerintah Desa Dahayu, jalannya dan sebagainya, pembangunan fisik mentalnya, jangan sampai kita lupakan dan kita songsong ke depan. Sudah kita buang jauh-jauh, kita ciptakan kedamaian dengan tetangga kita, saudara kita, siapapun. Hilangkan pandangan-pandangan yang tidak enak, kata-kata yang tidak enak sudah nggak perlu dibahas lagi, sudah jangan dikeluarkan lagi. Bahasa-bahasa yang kaitannya pilkades itu sudah jangan dikeluarkan lagi, sudah tutup semua, kita buka lembaran baru. Setuju nggih? Itu kan enak kalau seperti itu. Insyaallah kita tetap menitip masa depan, senantiasa kita semangat. Yang kita lihat adalah semua perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pada malam ini mari sama-sama kita menanyakan kepada diri kita apa yang harus kita siapkan menjelang bulan Ramadan. Apa yang harus kita siapkan hati ini untuk menyambut bulan suci Ramadan. Tentunya kalau ibu-ibu yang disiapkan apa Bu? Orson nggih. Orsonnya Orson. Hah? Marjan. Geus aya encan. Encan. Nanti erek Ramadan Orson can aya ge bapakna kumaha ge bukana. Beas geus aya beas. Aman berarti erek buka sahur geus aman ya. Jeng traweh geus beli mukana anyar. Encan. Minta ke bapakna. Hah? Masih bersih ya. Secara zahir persiapannya apa? Ya beras kudu aya ya Pak ya. Eta kan kudu dibahas gitu ya. Yang kita bahas adalah persiapan hati, jiwa, ruh ini untuk menyambut bulan suci Ramadan. Apa yang kita siapkan? Yang pertama adalah hati yang riang gembira. Jangan biasa saja. Kita sambut mulai dari sekarang. Subhanallah, bentar lagi bulan suci Ramadan akan datang. Bulan yang penuh kemuliaan, penuh ampunan, penuh
maghfirah, penuh rahmat dari Allah, bentar lagi akan kita lalui hati yang senang. Hati yang senang juga harus diimbangi dengan peningkatan iman takwa. Itu harus kita siapkan. Tetapi sebenarnya nek dipikir-pikir manusia kan sifat basariahnya kan suka makan ya Pak ya. Suka makan enak, sehari kalau bisa 5 kali ya, sing pedes ya enggak. Tetapi ketika Allah memanggil untuk suruh kencot, kok malah seneng gitu, aneh ya. Orang yang beriman tuh kadang aneh ya. Iya. Kudune kan sedih. Setahun disuruh kencot, kudune sedih ya. Lamun jalma can iman kudune sedih ya. Nah, kembali. Yang perlu kita siapkan yang pertama adalah apa tadi? Hati yang bergembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Yang kedua adalah ilmu. Nah, ini kita juga harus paham ilmunya orang yang berpuasa. Ya. Sama seperti jenengan ilmunya melak kapol ya. Caranya naon deui? Malak pare. Aya ilmuna kabeh nya. Lamun teu pakai ilmu mungkin siga saya jujuk nanam pari mungkin moal jadi siga nama. Kuduna yang tanam akarnya, sing ditanam malah daunnya. Ya, itu Pak, ilmu ya Pak nggih. Ilmu secara syariat puasa semua sudah paham nggih? Wajib bagi orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum, kewajibkan bagimu alaikumusiyam, berpuasa. Orang yang beriman tuh apa? Baik imannya masih lemah, imannya sudah tebal, itu wajib. Orang yang beriman adalah siapa? Orang yang beriman kepada rukun Islam, rukun iman yang 6. Apa saja Pak? Iman kepada Allah, percaya ada Allah, nyembah Gusti Allah. Nyembah Allah yang mana? Allahnya yang mana? Yang mana? Yang laisa kamislihi syai', tidak bisa disamakan dengan apapun. Allah yang mana? Allah yang betul-betul hidup di dalam hidup, itulah Allah kita. Allah kita bukan yang di atas arsy, tidak. Bagi sebagian saudara kita beranggapan Allah itu duduk seperti duduknya manusia di atas arsy. Arsy itu di mana? Langit tingkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sana. Di atasnya ada arsy. Di arsy itu kursi Allah, dia duduk di situ. Nauzubillah min dzalik, tidak seperti itu. Allah mengatakan Allah itu laisa kamislihi syai', tidak bisa disamakan. Lah kalau Allah duduk berarti masih sama dengan makhluknya. Bagaimana Allah duduk? Oh, Allah itu yang meliputi segala sesuatu. Allah itu cikal bakal semua ini. Dulu sebelum adanya alam semesta ini, nah nanti kita sampaikan di dasar-dasar tauhid ini, babakan ini ya. Dulu udah sering kita sampaikan sebenarnya. Jadi sebelum adanya alam semesta ini, zat yang ada satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lain. Betul enggak? Harus diyakini itu. Allah zat hidup yang satu-satunya, Allahu Ahad. Kemudian bagaimana Allah menciptakan semua alam semesta ini? Jawabannya nanti. Ya, tidak diuraikan pada malam ini. Itu akan menjadi dasar-dasar tauhid kita nanti, insya Allah kita sampaikan di malam pertemuan pertama besok. Kembali bahwa apa tadi? Iman, rukun iman ya, kepada Allah, kepada malaikat ya, kepada kitab, kepada nabi dan rasul, kepada hari kiamat, dan yang terakhir adalah qada dan qadar. Itulah wajib hukumnya bagi orang yang beriman itu untuk berpuasa di bulan Ramadan. Maka insya Allah, kalau kita sudah paham, kita beriman kepada semuanya, wajib kita bisa melaksanakan secara syariat. Wajib juga bagi yang tidak gila. Bapak-bapak sehat semua? Sehat nggih? Nuranina sehat?
Akal sehat wajib besok puasa, tidak ada alasan. Insyaallah. Wajib nggih, hukumnya wajib. Terus kemudian yang sudah balik ya, yang sudah balik baik dimulai dari mimpi basah maupun yang perempuan sudah haid atau menstruasi itu wajib. Kalau ada putranya yang sudah seperti itu wajib untuk mulai puasa. Dah itu bagian syariat. Insya Allah sudah paham semua, okay? Termasuk apa yang membatalkan, apa yang mengurangi pahala. Semua udah sering dengar, okay, ya? Sudah dengar. Termasuk ghibah itu kan mengurangi pahala ya. Ghibah ya. Hati-hati bapak-bapak biasanya ghibah ya. Apa ibu-ibu? Ibu-ibu bapak-bapak yang biasa ghibah sama aja ya. Yang katanya selama ini sering ghibah ibu-ibu padahal bapak-bapaknya sarwa baik. Oh beda. Makasih Mas Vicky udah dibelain gitu. Kembali, kita harus paham ilmunya berpuasa. Puasa tujuannya adalah ta'alakum tatakun. Ya, seperti Al-Baqarah 183 itu agar menjadi orang yang bertakwa. Jadi puasa besok itu ada tujuan besar dari Allah untuk menjadikan hati kita, ruh kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Peningkatan iman takwa. Ya. Tidak hanya puasa, melalui sholatnya, zakatnya, hajinya, Allah menyuruh kita untuk semakin bertakwa. Puasa pun juga sama, menjadikan diri kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah didewasakan di bulan Rajab. Rajab kemarin di sini dijelaskan tentang Isra Mi'raj enggak ya? Saya menjelaskan tentang Isra Mi'raj enggak di sini? Rajab enggak ya? Oh, sini tok yang enggak terjelaskan ya. Sembar sudah terjelaskan tentang Isra Mi'raj hakikatnya. Siluman sudah, Sadayu sudah. Sini yang kewirangan. Mohon maaf ya Pak ya. Mohon maaf. Dah, ini sebagai singkat saja bahwa Isra Mi'raj itu secara singkatnya adalah perintah, bukan peristiwa, bukan dongeng, tetapi perintah. Perintah untuk Isra. Isra itu laku dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari masjid satu ke masjid yang lain, dari rumah ke rumah yang lain, dari rumah ke pasar, dari rumah ke sawah, dari rumah ke tetangga, semua laku syariat harus kita tegakkan. Berbuat baik, ya sholatnya, ya zakatnya, ya puasanya, laku syariat itulah Isra. Nah, itu yang harus kita tegakkan. Mi'raj adalah laku secara hakikat hati berjumpa Allah. Ya, tidak hanya syariat, ternyata hakikat makrifat juga dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dah tak singkat aja nih, harus tahu jenengan, harus tahu. Isra dimulai dengan Rasulullah dibelah dadanya, betul nggih? Sering dengar ya, dadanya, terus kemudian dicuci dengan air zam-zam oleh malaikat Jibril. Artinya apa Pak? Artinya sebelum kita laku Isra maupun Mi'raj untuk berjumpa Allah, syarat utamanya adalah hati harus berilmu. Air zam-zam itu lambang dari ilmu. Ilmu itu nanti akan bisa membersihkan hati ini dari dua hal. Yang pertama membersihkan hati dari syahwat dunia, nafsu dunia. Ya, nafsu udah paham ada 3 ya. Nafsu paru-paru, nafsu apa lagi? Nafsu perut sama nafsu otak ya. Sudah ingat ya? Ya. Bersihkan itu nafsu itu. Nafsu paru-paru itu emosi, dendam, sewot, berdedek gitu ya, nafsu paru-paru. Nafsu perut itu kaitannya dengan serakah, dunia, wanita, ya. Tahta itu dari perut. Kebanyakan orang-orang yang terjebak itu di perut ini juga, ya. Rela membeli jabatan, rela membeli semuanya dengan uang demi apa? Nafsunya. Untuk bisa apa? Nanti kan akan menduduki jabatan. Ya, mungkin presiden, mungkin apa, walau alam.
Tapi di Indonesia tidak ada ya, tidak ada. Oke, Allahu Akbar. Terus kemudian selanjutnya adalah nafsu otak. Itu adalah nafsu yang senantiasa ingin paling benar, paling pintar, ingin dihormati, ingin dihargai, merasa paling berilmu, merasa memiliki ilmu semua. Itu kalau tanpa ilmu tentang dinul haq yang dibasuh dengan air zam-zam tadi tidak mungkin bersih. Ya. Yang kedua, membersihkan diri kita dari keakuan diri, akunya yang berperan. Dari akunya yang melakukan segalanya, itu harus dibersihkan dengan ilmu. Maka jenengan, kula lambat jenengan, ayo semangat mengkaji ilmu ini untuk membersihkan hati kita. Kalau hati kita masih kotor berarti masih musyrik. Kalau hati kita masih ada hal-hal lain selain Allah berarti masih musyrik, masih menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati sudah dibersihkan, barulah kita berbuat baik. Baru bisa berbuat baik. Isra dari masjid satu ke masjid yang lain baru bisa untuk menegakkan syariat dengan benar. Kalau belum seperti itu, syariat 1000 malam pun tahajud tidak benar. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, masih celah karena hatinya masih penuh kekotoran, masih penuh kemusyrikan dari Allah Subhanahu wa taala. Salatnya masih karena pengen sugih, wiridnya, zikirnya masih pengen sakti. Bener nggih Bang ya? Bukan karena Allah, hatinya masih terkotori hal-hal seperti itu. Ini kalau orang-orang ahli syariat nggak bisa nerima Pak. Itu nggak masalah sholawatan untuk kaya, ya betul nggak masalah dari sisi syariat. Kalau kita sudah tersentuh ingin memurnikan tauhid, ya harus dibersihkan semua kepentingan ibadah itu hanya untuk Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya beribadah untuk Allah. Kembali. Terus kemudian Rasulullah kalau sudah sempurna laku syariatnya, Rasulullah bermi'raj. Ya. Pertanyaannya, bagaimana Mas kita bisa bermi'raj? Apakah harus naik ke langit 7 sana seperti Rasulullah saat sendal-sendali? Enggak. Rasulullah betul mi'raj ke sana berjumpa Allah. Ya, bukan berarti Allah bertempat di Sidratul Muntaha, tidak. Allah senantiasa meliputi segala sesuatu. Cuman Rasulullah diperjalankan, ditempatkan di Sidratul Muntaha sana. Sak sendal-sendali dengan buruknya, betul nggih? Terus kemudian Rasulullah pulang membawa sholat. Nah, dengan sholat inilah kita bisa bermi'raj. Nabi mengatakan as-sholatul mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Jadi kita nggak perlu nunggu-nunggu Allah mengangkat kita seperti Rasulullah, enggak. Dengan sholat yang benar, ya dohirnya ya batinnya, itu sudah dianggap bermi'raj atau berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Syariat Isra dengan Mi'raj berat mana, Pak? Nah, Isra sama Mi'raj berat mana? Berat Mi'raj ya. Nah, Isra kan berbuat baik dengan sesama manusia, menegakkan sholat dohir, ya, zakatnya dohir, itu pun juga belum tentu enteng gitu ya. Lebih berat lagi adalah Mi'raj. Hati berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Nek mi'raj itu syaratnya munggah, Pak, melepaskan bumi, meninggalkan harta, meninggalkan cinta tahta, meninggalkan cinta wanita. Bukan berarti enggak dimiliki, enggak, tapi enggak boleh kita cintai. Bagaimana kita mau naik berjumpa Allah, bermi'raj kalau kita harta masih gondeli, cinta tahta masih gondeli, cinta uang masih gondeli ya. Keduniaan, kebumian itu masih gondeli. Tidak mungkin kita bisa bermi'raj kepada Allah. Tidak mungkin ketika sholat kita bisa berjumpa Allah, itu tidak mungkin. Pasti yang muncul masih sawah, pasti yang muncul masih uang, pekerjaan, arisan, itu masih muncul, Pak. Ya, itu semua masih muncul. Karena apa? Masih gondeli kita. Kalau yang namanya naik mi'raj ke langit 7 Sidratul Muntaha, udah buminya ditinggalkan. Cinta dunia ditinggalkan. Bukan berarti enggak boleh kerja atau cari uang banyak, enggak ya Pak. Tetapi jangan engkau cintai. Maksudnya di situ. Jangan jadikan segalanya. Lihatlah tetap Allah Subhanahu wa taala.
Lantas saya persingkat lagi ya. Bagaimana Rasulullah bisa bermi'raj kepada Allah? Naik apa? Rasulullah naik apa, Pak? Rasulullah naik apa? Naik Vespa? Enggak ya? Naik buruk. Buruk itu digambarkan apa sama ulama? Wah, bentuk badannya kuda, punya sayap, wanita cantik kepalanya. Gitu ya. Badan kuda kenapa? Itu melambangkan nafsu terhadap dunia, ya, terhadap jabatan, terhadap ini harta, ya, terhadap harta, makanan, sawah, uang, ya. Maka dilambangkan dengan badan berupa hewan kuda. Ya. Sayap melambangkan itu nafsu terhadap tahta, ya, harta tahta. Pengen jadi lurah, pengen jadi ketua RT, kayaknya sekarang ayah pengen jadi ketua RT ya, rebut megah ya, rebut megah. Pengen jadi bupati, sampai jual sawah ya, sampai bagi-bagi dan sebagainya ya, membeli iman dengan uang 150.000, katakanlah dijual, digadaikan nasib wilayahnya di tangan orang-orang yang membelinya dengan uang 150.000, katakanlah. Itulah nafsu tahta, harus sampai ke situ demi menduduki. Kita tidak sedang menceritakan sadayuga ya. Ini adalah ilmu ya Pak ya. Bukan menceritakan sadayuga. Ini adalah ilmu. Dilambangkan dengan sayap itu adalah tahta. Kepalanya berupa wanita cantik, nafsu terhadap wanita. Kalau wanita nafsu terhadap laki. Tetapi malah sama Rasulullah dijadikan kendaraan untuk berjumpa Gusti Allah. Nah selama ini kita enggak ya, punya tahta, punya harta, punya wanita, dijadikan kita untuk kesenangan dunia, nafsu dunia. Akhirnya enggak jadi naik ke langit, malah nyemplung nyungsep nyang bumi deui, paling tingkat 7 bumi tingkat 7 sana. Semakin dalam ke bawah bumi semakin panas enggak? Semakin panas enggak? Nek sing pernah gali kuburan siapa? 2 meter sudah mengap. 2 meter ke bawah sudah panas. Panas ya. Makin dalam makin panas enggak? Makin dalam makin panas karena inti bumi itu panasnya melebihi matahari. Dan ada 7 lapis tanah, lapisan bumi sampai dengan lapisan paling luar. Nah, buruk itu yang selama ini kita pakai tidak menghantarkan kita naik derajat kepada Allah, justru malah nungsep ke dalam bumi tingkat 7 sana. Nauzubillah ini. Nah, boga harta makin jenuh malah makin panas ya. Ya enggak? Punya ilmu makin tinggi malah menjadikan ilmunya makin panas. Ya, aku untuk diundang mimpin yasinan sewot, ya enggak? Aku enggak mimpin pengajian sewot, malah menjadikan ilmunya itu tidak dekat dengan Allah, malah nyungsep ke dalam bumi paling bawah sana. Nauzubillah ini. Jabatan pun gitu, wes capek-capek mendapatkannya, berkorban banyak, jabatan itu melalaikan dirinya, buruk itu tadi melalaikan dirinya. Tidak dijadikan kendaraan menuju Allah, tetapi malah dijadikan kendaraan nyungsep ke dalam bumi tingkat 7 sana. Punya jabatan panasan ya, hidupnya tidak tenang ya. Yang tadinya aku keluar uang 0,5 miliar, besok kudu luwih jenuk. Ya. Ngeruknya kudu luwih jenuk ya gitu Pak. Nauzubillah ini. Nah, itu politik itu seperti itu. Maka apa yang betul bagaimana? Nah ini buruk nafsu tadi berupa harta, tahta, wanita, ya, kepandaian, ilmu, semua yang diberikan oleh Allah kita jadikan kendaraan untuk berjumpa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya harta untuk ke jalan Allah, itu berarti jenengan naik buruk menuju langitnya atau arsy-Nya Gusti Allah. Punya jabatan digunakan untuk menegakkan Islam, berarti jabatannya barokah. Cirinya gampang, jabatan yang barokah membawa Gusti Allah itu cirinya gampang.
Nek dia bawa Gusti Allah berarti seimbang pembangunan mental jasmaninya ya bagus, fisiknya ya, pembangunan rohaninya dia juga semangat. Itu berarti jabatan yang barokah. Tapi jabatan yang tidak barokah, pembangunan fisiknya gayeng, wong sing diarep-arep balik modal ya, semisal gitu kan. Terus kemudian pembangunan jasmaninya agak-agahan, bahkan menghalang-halangi. Itu berarti jabatannya tidak barokah. Tidak menjadikan dirinya, mendekatkan dirinya kepada Allah, justru malah nungsep ke dalam bumi neraka paling dalam finnar na'udzubillah ini. Nah, lantas pertanyaannya, buruk yang liar tadi ya bisa kita kendalikan gimana? Sing nuntun buruk siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu lambang ilmu. Berarti semua itu bisa kendalikan dengan yang namanya Kalau nggak ngerti ilmunya nuntun sapi, sing dituntun sing dituntun apa? Buntutnya. Kira-kira nyeladung nggak? Kira-kira gimana sapinya itu kalau yang dituntun buntutnya itu? Kira-kira diseladuk mungkin ya. Nafsu pun seperti itu Pak Bu. Kalau kita nggak punya ilmu bagaimana menuntun harta tahta wanita tadi menuju Allah dengan malaikat Jibrilnya, ya sudah Pak, jeglongi ya. Punya harta sebanyak apapun hidupnya tidak akan bahagia. Jabatan setinggi apapun tidak akan bahagia. Kalau sudah tahu ilmunya nuntun sapi, beli apa itu tambang ya, beli tambang, terus kemudian dimasukkan ke hidung ya. Atau gimana lah, terus ada talinya di leher, baru dituntun, orangnya di depan, sapinya di belakang. Makanya kalau punya anak, jangan cuma dorong-dorong anaknya ke masjid, bapaknya enggak ke masjid. Itu sama aja dorong sapi dari buntutnya, ya pasti akan ditendang sama anaknya. Kalau punya anak, ya kita senyontoi. Nah, ke masjid. Ya kita yang ke masjid dulu, nuntun di depan ya. Itu. Seperti itu. Kembali, ternyata rahasianya agar buruk tadi bisa membawa kita berjumpa Allah dengan sama. Berarti kita semakin mempeng setelah ini. Dengerin ilmu, datang majelis, nek perlu merasa awal untuk ikut sepertemuan kita merasa awal. Tadi 1 detik saja cahaya Allah tidak masuk ke dalam diri kita, maka bertubi-tubi setan masuk dalam hati kita. Semakin kita ngeblank, semakin kita dikuasai kuntilanak, pocong, sing muncul Pak, gendruwo ya. Pernah dengar di sinetron ya? Pernah dengar ya? Di sinetron itu Pak. Saking apa? Jiwanya kosong dari ilmunya Allah Subhanahu. Maka kita itu Pak, kita sampaikan ilmu ini adalah ilmu yang insya Allah membawa hati kita kepada Allah. Ya. Ada gurunya adalah Bapak Ustadz Dewan Hadi Sudarmo. Bapak berguru kepada Mbah Kiai Haji Gandung Danu Masyuri. Bapak Kiai Haji Gandung Masyuri kepada guru-gurunya nyambung pada as-solihin, at-tabi'in, para sahabat Rasulullah, nyambung pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gurunya Rasulullah siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril berarti nyambungnya Gusti Allah. Jadi lain ilmu nyacak. Cek sebenarnya lain ilmu nyacak, lain ilmu mulung. Rasulullah itu secara dohirnya sudah wafat. Betul nggih? Nggih. Dohirnya Rasulullah wafat. Tetapi Rasulullahnya hidup. Rasulullah itu apa? Rasulullah adalah utusan Allah untuk menyampaikan, mengajak hati manusia, umatnya untuk kembali ke Allah. Ya. Rasulullah meninggal. Ilmunya Rasulullah, jiwanya Rasulullah, akhlaknya Rasulullah, yang memiliki 4 ciri, sidik, amanah, fatonah, tablik, itu mengalir kepada sahabat Rasulullah. Betul nggih? Sahabat Rasulullah meninggal, sudah meninggal semua ya?
tetapi berganti gelas kepada apa? Tabi'ina tabi'in. Gelasnya pecah lagi, cairna bleber kepada as-solihin, orang-orang yang soleh. Betul nggih? Gelasnya orang soleh, kayak guru kita Mbah Gandung sudah wafat, cairnya Rasulullah dari Mbah Gandung ngalir kepada Bapak Ustadz Leon Hadi Sudarmo. Cirinya apa? Dia pasti sidik. Sidik itu selalu membawa kebenaran. Ya, lagunya benar, lagu zahir batinnya benar, ucapannya benar. Ini adalah ciri bahwa dia adalah pembawa cairnya Rasulullah, airnya Rasulullah, meskipun gelasnya beda-beda. Yang kedua, cirinya adalah tablik, menyampaikan, meskipun kepada keluarganya, kepada dirinya, anak turun menyampaikan tentang bab ikhwal, kebaikan, ayat-ayatnya Rasulullah, ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga cirinya, dia fatonah, cerdas. Cerdas ya dohirnya, ya cerdas batinnya. Cerdas ini membedakan mana yang baik, buruk, yang batil. Ini jalan kiri, ini jalan lurus, itu cerdas. Ini cirinya. Yang keempat adalah, cirinya adalah apa? Sidik, amanah. Amanah. Dia membawa tanggung jawab yang besar untuk dirinya, anak keturunannya, jauh dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cirinya. Bapak Ustadz memiliki ciri 4 ini enggak? Memiliki. Mbah Kiai Haji Gani Masuri memiliki. Jadi Rasulullah itu, cairnya Rasulullah itu akan selalu ada, mengalir terus. Jangan sampai terputus. Semoga kita merasakan cairnya Rasulullah nggih Pak nggih. Saat-saat mah contoh, katakanlah ini cairnya Rasulullah. Ya. Terus kemudian ini gelas kosong, katakan gelas kosong nggih. Rasulullah wafat, cairnya dituangkan kepada 4 sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, sama menantunya Ali, betul nggih? Mereka wafat, dituangkan lagi. Berarti kan cairnya utuh. Ya enggak? Utuh. Cairnya utuh, cuman berbeda-beda gelas. Yang satu gelasnya warna hijau, satu gelasnya warna hideng. Meskipun hideng, yang penting isina cairnya Rasulullah. Ada yang gelasnya orang Arab tampilannya, ada yang orang tembong, hideng-hideng ya, siga aing ya. Sama ya Pak ya. Daripada Arab hideng sah. Orang tembong kan, tapi ulah tersinggung ya, ngomong fakta ya. Tetapi hatinya seputih, sebening cairnya Rasulullah. Itu yang diharapkan Pak. Maka kita bersaksi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa Rasulullah Muhammad adalah utusan Rasulullah, itu betul di situ bersaksinya. Lah kalau kita bersaksi harus melihat fisiknya Rasulullah, nggak bisa ketemu Pak. Ya, Rasulullah sudah wafat nggih. Yang kita saksikan adalah cairnya Rasulullah. Carilah orang-orang yang seperti ini. Cirinya adalah sidik, amanah, tabligh, fatonah. Itu cirinya yang membawa cairnya Rasulullah. Kalau dia tidak amanah, berarti belum. Kalau dia tidak sidik, tidak benar, berarti belum. Meskipun dia tampangnya adalah ulama, punya pesantren yang sangat besar, ya, sekalipun, tapi kalau dia belum megang 4 ini, betul-betul cerdas ya zahirnya, ya batinnya, dia betul-betul makrifat kepada Allah, berarti dia adalah ciri, dia pembawa cairnya Rasulullah. Cari orang-orang seperti ini. Bisa jadi dia orang yang lusuh Pak, pakaiannya compang-camping, dia kerjaannya petani, tetapi hatinya membawa airnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Disadari nggih? Ternyata wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu bersaksinya seperti itu secara hakikatnya. Secara syariatnya kita mengikuti perintah-perintah Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kembali bahwa tadi kita jadikan buruk untuk menjadikan hati kita bermakrifat kepada Gusti Allah. Maka ayo kita terus tingkatkan di bulan Ramadan besok. Kita kembali, Rojab sudah paham ini ya, kita sampaikan malam ini ya. Eman-eman kalau nggak tersampaikan di sini ya, Rojab tidak ada kesempatan saya ke sini. Terus kemudian
Berarti Isra Mi'raj membuka hati kita seperti tadi itu, membuka bahwa nafsu kita jadikan untuk bermakrifat kepada Gusti Allah. Syaratnya adalah ilmu Jibril kita dekati agar ilmu terus masuk ke dalam hati kita. Terus kemudian terjab ruah, kita didasarkan oleh Allah dengan ruah. Kita mendoakan almarhum almarhumah sudah nggih? Sudah ruahan, sudah ibu-ibu? Geus bawa rantang, geus? Geus. Bawa rantang enggak bawa rantang, yang penting doanya ya, Bu ya. Ya itu yang paling penting. Nah, Rajab sukses. Ruah sukses nggih? Ramadan besok kita harus sukses. La'alakum tattaqun, menjadikan hati kita bertakwa kepada Gusti Allah. Caranya gimana? Ini ilmu. Hatimu harus berpuasa. Jangan cuma dohir. Manusia kan terdiri dua nggih, dohir dan batin. Dohir kan fisik ini ya, yang berasal dari tanah ya. Dari tanah kembali ke tanah. Batin berupa ruh. Asalnya ruhnya manusia dari mana? Dari ruhnya Allah. Kutiapkan ruhku, kata Allah. Ya. Dikumpulkan, dimasukkan dalam jasad kita. Ruh kita ini juga hidup. Ya. Gak pernah mati bu ruh itu. Kalau jasad bisa mati ya, bisa membusuk ya. Yang ganteng jadi tua ya. Kalau ruh itu enggak seperti itu. Dari maha yang abadi kembali ke maha yang abadi, enggak pernah mati. Maka puasa besok yang harus kita pertanggungjawabkan justru malah ruh. Tapi dohir pun juga harus berpuasa. Puasalah dohir dan puasa batin ini yang menjadikan engkau lakum tattaqun. Puasa dohir dari mana? Dari imsak sampai dengan maghrib, menahan diri dari makan, minum dan bersetubuh. Betul nggih? Pertanyaannya, lah berarti batin nggak perlu berpuasa, wajib malah. Berpuasa dari apa? Dari hawa nafsu, dari selain Tuhan-Tuhan selain Allah. Itu harus kita puasani. Maksudnya gini kita jelaskan. Kalau puasa dohir ada batasannya sampai maghrib, puasa batin itu tidak ada batasannya Pak. Teruslah sadar engkau sedang berpuasa batin. Sampai kapan? Sampai ajal menjemput. Nggak tahu. Mungkin Syawal, mungkin Habib, mungkin besar, mungkin tahun yang akan datang. Ada jaminan jenengan ketemu Ramadan yang akan datang ada? Nggak ada. Makanya nggak ada kesempatan lagi. Anggap aja seperti itu. Agar kita semakin bertakwa kepada Gusti Allah. Puasa yang tahun lalu mungkin kita hanya umum, bil'am. Seperti orang umum. Puasanya menahan kencot, menahan haus, tidak bersenggama dengan suami istri. Tetapi gibahnya jalan ya Bu. Nggih? Ngaku goreng suami, batur, ya, sewot, siang namasi. Lamun cek ibu-ibu guyonan kieu. Keur puasa ulah gibah, engke penting wae nya bari ngalotek gibahna. Berarti dohirnya puasa, batinnya tidak berpuasa. Berarti batinnya harus terus berpuasa. Meskipun sudah maghrib, sudah buka dohir, batinnya tetap engkau anggap terus melanjutkan berpuasa sampai ajal dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada caranya. Berarti engkau harus niat. Niat puasa dohir gimana? Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi sahri ramadhana hadisanati fardhu lillahi ta'ala. Niat puasa batin gimana? Ya Allah, pakai Sunda enggak apa-apa. Ya Allah, pas besok malam puasa, malam sahur itu berniatlah engkau. Niat. Atau enggak sebenarnya enggak harus nunggu besok sahur. Dari ayeuna kan kudu geus niat. Ya Allah, saya berniat berpuasa batin. Sampai dengan ajal engkau jemput ya Allah, wajib karena engkau. Wis, nek niat gitu, engkau akan selalu sadar. Diberikan kesadaran, erek hibah takut batal. Erek nganggo goreng batur takut puasa batinnya batal. Namun ngerasa paling benar masih pinter sadar segera
ingat bahwa saya sedang berpuasa batin. Ibu-ibu, maka nek kita paham kalau pas pagi-pagi itu kita langsung makan, nggak ingat bahwa itu sedang puasa, kira-kira batal nggak? Enggak, karena sedang tidak ingat. Tetapi ketika ingat harus segera berpuasa lagi ya. Gitu ya. Jangan wis entek sebakul tinggal 1 centong inget loh. Ternyata saya sedang puasa eman-eman, tak habiskan lagi. Tak arane batal. Puasa batin pun gitu, Bu. Pohok. Ayeuna kan keur puasa batin. Pohok ternyata ghibah. Lamun keur pohok kajen, tapi selamun keur inget ternyata ghibah, segera istighfar, jangan dilanjutkan kembali. Gitu terus sampai dengan manusia mati. Prak pohok terus kumaha Mas Wiki. Berarti hadiah. Lah kumaha pohok betul tiap hari ghibah bae. Dah. Lanjut nggih? Masih semangat enggak? Nah, enggak ya sudah. Kembali. Puasa batin siap nggih? Sebisanya, Pak, jangan jadikan beban. Ya. Nek lali segera istighfar, kembali berpuasa. Saya sewot ke pamajikan, astagfirullahaladzim 3 detik langsung sadar. Jangan lebih dari 3 detik. Segera seorang laki-laki minta maaf kepada istrinya. Tak ke hesek, Pak. Kenapa hesek masih ada Fir'aun dalam hati ini, guys? Masih ada Fir'aun dalam ruh ini, guys. Sehingga untuk minta maaf ke istri heula, no, aing Fir'aun. Hayangna dihormatan, dihargaan, dilayanan, disembah-sembah, aing nu hidupan maneh. Guys. Gitu ya. Wes, cirinya gampang. Engkau minta maaf ke istri aja masih berat, berarti hati masih menuhankan diri ini. Percaya tidak percaya. Betul nggak, Bu? Cocok ibu-ibu lah ngomong gitu. Bapak anak kurang ajar Mas Wiki. Buka kedok aing. Tas iya harga diri orang diinjek-injek ke pemajikan. Untuk Pak. Wallahi, saya sudah membuktikan. Saya nggak berani ngomong kalau saya belum mengamalkan. Betul. Nek engkau dengan ilmu, dengan sadar, engkau segera minta maaf 3 detik membuat pemajikan sewot, membuat kita menyentak atau bernada dingin kepada suami istri. Engkau 3 detik langsung minta maaf, justru istri malah semakin sayang. Betul itu. Bukan malah harga diri injak-injak. Nek masih berpikir gitu, itulah nafsu, Pak. Godeli. Kunci rumah tangga bahagia itu adalah itu. Ya, kuncinya itu. Salah tidak salah, nggak usah rebut menang, nggak usah rebut siapa yang salah, suami yang minta maaf dulu. Nek pengen jadi keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Kalau nggak gitu, jadi bom waktu, kelihatannya geus akur, pakai pakaian harwaan ya, batik-batik, kondangan bareng sing anakna ya, kadal rukunnya. Ya. Jerona ya Allah, Allahu Akbar. Perang Badar. Hatina teh perang Badar. Tiap peting tiap waktu eta. Meskipun kadelna rukun di luar. Karena apa? Karena sama-sama masih memiliki Tuhan berupa dirinya sendiri. Wes itu. Wallahi, Pak. Nek kita duluan minta maaf ke istri, justru istri akan semakin sayang. Nggak percaya buktikan aja. Paling istrinya sing bingung, loh Pak, orang teman-teman ini minta maaf, ini teman minta maaf sih. Sing ibu-ibu nanti di dia,
Ibu-ibu nang tadi dia kaget kayak ayah naon sih Pak gitu. Hah? Jangankan ke istri Pak, mohon maaf, ke anak kecil saja, anak saya itu ya Ryan ya. Anak saya kan hatinya sangat lembut ya. Saya sedikit nada tinggi aja dia langsung merasa aduh gimana gitu ya, sedih gitu ya. Langsung saya minta maaf ya Cep. Ke anak saja harus seperti itu. Kita membentak sedikit aja kelepasan. Wajar ya manusia kelepasan ya. Nafsunya itu membara terus ya. Tetapi segera sadar itu yang paling penting. 3 detik. Ke anak pun harus minta maaf dulu. Kalau nggak gitu nanti membekas. Sampai kita dewasa itu anaknya dewasa membekas. Daripada ke istri. Ayo pemajikan ayo. Oh, berani ngomong gitu. Berani ngomong gitu Allah pemajikan. Kumaha ya, wong aing nu hirupan, aing nu mere duit kudu minta maaf. Aduh, berat, Pak. Berat ya? Berat, Pak. Itu hanya diberikan oleh Allah bagi yang hatinya betul-betul mendapat hidayah. Kalau belum dapat hidayah, wangel, Pak. Wangel. Biar dapat hidayah gimana cirinya? Menerima ilmu dulu, diterima dulu. Jangan dibantah, caranya gitu. Terima dulu, resapi dulu aja. Kalau belum bisa, coba lagi gitu. Jangan menyerah. Nah, kembali ya. Puasa batin adalah selama 24 jam penuh setiap hari sampai dengan dicabutnya ruh kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jam bukanya puasa batin itu ketika kita sudah dikafani. Terus kemudian ada 4 tingkatan puasa. Coba diangen-angen kita di tingkatan mana? Tingkatan yang pertama adalah puasanya syariat, orang-orang ahli syariat. Puasanya dohir, yang kita sebutkan tadi menahan dirinya dari kencot. Haus itu apa Pak? Haus, oh kencot, haus, jeng kekep. Kencot, haus, jeng kekep. Eta puasana orang-orang ahli syariat. Menangna eta unggul. Menangna eta unggul. Lumayan dengan dia berpuasa tubuhnya jadi sehat. Lumayan ya tetap menang ya. Manfaat dohirnya tetap menang ya. Dengan dia berpuasa tubuhnya makin sehat, tetap menang barokahna. Tapi eta unggul. Yang kedua adalah puasanya orang-orang ahli thariqah. Puasa dohirnya sukses, tidak menahan kencot jeng haus jeng gegep, ditambah deui puasana eta menahan hatinya dari memakan hawa nafsu. Selama tidak hanya dari imsak sampai maghrib, tidak, tetapi selama akhir hayatnya. Itulah puasanya orang-orang ahli thariqah. Orang nggak bisa dituncan. Kela kerpuasa ulah gipah nggih penting wae nya. Eta tadi emak-emaknya arwah bae bapak-bapakna. Engke sambil arisan digipahna gitu. Ya kembali. Puasa orang thariqah tadi apa? Menahan hati dari memakan hawa nafsu. Nek orang dohir, orang syariat itu kan menahan diri dari memakan makanan ya, minuman ya. Orang ahli thariqah menahan batin dari memakan hawa nafsu. Karena nafsu itu merupakan Tuhan selain Allah, dituhankan. Nafsu ada berapa? Tadi ada 3 ya, 4 itu yang baik, yang 3 ini yang tidak baik, yang 1 baik, yang 3 enggak. Apa tadi nafsu bentuknya digambarkan dengan paru. Naon eta? Kudunya musuhna orang. Ya kan musuhna orang kan nafsunya. Paru-paru, sewot, berdedek, panas, emosi, marah, dendam, ngaku goreng batur ya. Naon deui? Sing bredeg lah ya. Ya. Sing bredeg pokoke eta
nafsuna paru-paru, kedua nafsuna beteng, ya. Nafsuna beteng, harta, tahta, wanita itu nafsuna beteng. Ya. Terus yang ketiga adalah puasanya nafsunya otak, merasa paling benar, pintar, berilmu, hebat, ingin dihargai, dihormati, ya, ingin dimuliakan, ingin ditinggikan, ingin disorok, ingin disuruh mimpin yasinah. Lamun teu aing nu khotbah, lamun teu aing nu gitulah. Itu nafsu. Nafsu. Kalau kita masih memakan seperti itu, berarti puasa batin kita masih batal. Belum langalakum, belum orang takwa, belum meskipun sukses 30 hari penuh dur puasana kadele suksesnya, tidak menahan makan dan minum, tetapi kebobolan, masih memakani hawa nafsu. Puasa yang ketiga lebih berat lagi, yaitu puasanya orang-orang ahli hakikat. Betul-betul tidak memakan Tuhan selain Allah. Ada lagunya anak kecil ya, ya Tuhan tuh. Anak saya sering nonton itu ya. Tidak memakan Tuhan selain Allah. Artinya dalam hatinya terbebas dari selain Allah. Termasuk Tuhan dirinya. Ya. Dengan cara apa? Dia tidak mengakui peran dirinya, tetapi yang ada adalah tajalli mutlak perannya Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih berat lagi, Pak. Puasanya orang seperti ini tidak boleh mengakui ini sholat saya, ini puasa saya, ini zakat saya, ini ibadah saya, ini jabatan saya. Tidak boleh dalam hati mengakui seperti itu. Semua adalah perannya Gusti Allah. Sing sholat ya Gusti Allah, sing puasa ya Gusti Allah, sing lempangkan ya Gusti Allah, sing makankan Gusti Allah, sing diukkan Gusti Allah. Hatinya selalu berkobar, Allahnya yang berperan. Itulah puasanya orang-orang yang ahli hakikat. Betul-betul murni, Pak. Jangankan syirik dohir, Pak. Sing jin, jimat, dukun, nanyakan ke kiai, saya ke presidennya sing menang. Itu penting gitu. Itu menanyakan ke peramal, dului takdir, itu termasuk syirik musyrik. Hati-hati meskipun berbalut kiai loh. Hati-hati, Pak. Ya, makanya meskipun kiai tahu, nggak boleh menyampaikan, jadi fitnah. Meskipun dia tahu siapa yang nyantet, nggak boleh disampaikan itu, Pak. Apalagi orang nanyakan sampai menang presidennya RT saha pemilihan RT menang gitu ya. Kita termasuk nanyakan ke peramal. Nah, hati-hati, itu syirik dohir. Wes terbebas dari syirik dohir itu orang-orang ahli hakikat tuh. Ya, wes butuh seperti itu. Ya. Jangan tertambah ke selain dokter itu sudah nggak penting. Kalau dia betul imannya yakin, nggak butuh seperti itu. Cukup kalau dia dapat petunjuk ke dokter ini, ke rumah sakit ini, ke Bangli katakanlah, itu tak acung jempol. Itu pun masih berpotensi musyrik kalau kita melihat Banglinya, melihat dokternya yang menyembuhkan ya. Sampai ke situ loh Pak puasanya orang hakikat tuh. Yang dilihat adalah Allahnya yang menyembuhkan semuanya. Nggak butuh lagi semua pendamping. Tidak butuh, yang ada adalah yang dia gondeli adalah Gusti Allah. Makanya saya pun juga sedang belajar, Pak. Sama belajar. Allah selalu menguji saya, pengen ketembong, ya. Delalah nggak ada temennya sampai sekarang ya. Ada teman mangkuat, ternyata dia ayak bowo jauh. Ya. Selalu diuji oleh Allah. Ben betul-betul menggantungkan hati kita hanya kepada Allah, yakinnya hanya kepada Allah. Itu Pak. Maka itulah tirakat kita. Puasalah hakikat juga semampunya nggih. Meninggalkan Tuhan itu yang lain. Ya. Meninggalkan Tuhan yang lain. Yang keempat lebih berat lagi adalah puasanya orang ahli makrifat. 0. Dah fana.
Sing puasa ya nggak ada, sing dipuasani ya nggak ada. Yang adalah mutlak Allah semua udah. Dalam dirinya tidak berkobar akunya yang berpuasa, yang adalah semua perannya Allah Subhanahu wa taala. Itulah puasanya orang-orang ahli ma'rifat. Maka sebisa mungkin kita bisa ke arah situ nggih. Siap nggih? Siap nggih semampunya nggih? Sama Pak, saya juga belajar semampunya. Tidak harus ujuk-ujuk langsung hebat, enggak. Semua itu adalah pemberian dari Gusti Allah. Bisa jadi jenengan lebih diberi lebih banyak pahamnya, marifatnya kepada Allah dibanding saya, bisa jadi. Ya, karena makrifat itu adalah bukan karena amal, tetapi karena mutlak pemberiannya Gusti. Nggak bisa karena usaha kita, bukan, tetapi semua hanya pemberian dari Allah. Itu. Jadi puasa yang menjadikan betul-betul lakum tatatun, yaitu puasa dohir dan puasa batin. Siap nggih? Siap. Insya Allah. Babat itu nafsu 3 tadi kuncinya itu. Terus jika kita sudah seperti itu, maka kita diperintahkan untuk zakat fitrah, betul nggih? Artinya jangan engkau cintai harta. Ya, berikan kepada yang berhak. Maka di fitri kita sudah suci kembali, ya, sudah bersih dari semua dosa. Maka buktinya adalah kita mau meminta maaf terlebih dahulu kepada istri. Berat ya Pak ya? Berat tidak. Seperti helaan. Kudu nama orang no dihelaan. Ayo mana ke dia. Namun orang kan kudunya gitu ya. Iya Pak ya. Sehingga Pak ya. Saya nanya biasanya bapaknya apa ibunya yang minta maaf lah. Karena apa? Ibunya merasa jadi hambanya bapak. Pak, ibunya nu salah meren Pak. Orang pengen nyahok, ibu-ibu salah meminta maaf ke bapaknya sih kumaha ngomongnya. Pengen ngadenge orang. Kumaha. Gampang, teorinya tuh gampang. Ya, jadi nek istri masih ngambek itu kita minta maaf 3 detik segera. Kalau belum dimaafkan, kasih segepok uang. Kasih segepok uang. Plus emas berlian. Intan permata. Termasuk bunga rekening bank. Dijamin yang tadinya manyun menjadi senyum. Nukati lu dijunjung, masukin ke kamar, ditambahin tadi itu. Yes. Tambah makin lengket. Betul nggak Bu? Betul nggak? Enggak. Enggak salah. Udah mual. Minta maaf 3 detiknya mual ya. Angon merek Intan Permata. Berarti apa? Wallahu alam, berarti sewotnya sampai salakina paeh. Nauzubillah ini. Semoga pas permata gitu. Bu, saya ingatkan, ini mumpung saya masih ingat ya, mohon maaf ya. Seorang laki-laki dan perempuan, laki-laki punya hak untuk menalak istri, betul nggih? 3 kali dia mengucapkan talak, itu sudah sah bukan istrinya. Tetapi istri meskipun dia ngomong 1000 kali pun, saya nggak mau jadi istrinya, kamu tetap jadi istrinya, meskipun pisah waktu. Ya. Makanya resikonya istri itu gitu, kudu manut sama suaminya. Resikonya eta. Talaknya tidak laku ya. Talaknya tidak laku. Ya. Hati-hati itu ya. Terus kemudian yang harus hati-hati lagi,
itu adalah ketika laki-laki mengucapkan talak 1 kali itu masih bisa berbuat rujuk kembali. Ya, dengan cara apa? Dengan cara kekep. Udah itu udah termasuk rujuk lagi. Kan marahan tuh. Suaminya terucap, "Udah, kamu tak ceraikan," gitu kan. "Aku udah nggak mau jadi suamimu." Itu udah talak loh, Pak. Hati loh, Pak. "Aku udah nggak mau jadi suamimu." Itu talak loh. "Udah, kamu pergi aja ke orang tuamu." Itu talak loh, hati-hati loh. Ya, hati-hati, ini talak agama loh. Justru yang hal haramnya kan talak agama, bukan talak negara. Ngomong gitu aja 1 kali itu udah talak 1. Itu rujuknya gampang. Kangen. Ayo balik deui, kangen, tiba-tiba kekep, itu berarti sudah rujuk, otomatis rujuk. Kok besok diulang deui, ngomong gitu deui, eta namanya talak kedua. Talak kedua eta kudu didatangkan deui wali nikahnya. Ya. Jeung saksi-saksina deui, nikah deui dengan eta kudu gitu. Kok diulang deui, ngomong talak deui, hati-hati meskipun kamu balik lagi ke orang tuamu, aku nggak mau jadi suamimu. Gah deui gitu aja wis talak, Pak. Hati-hati ya. Hati-hati, suami itu harus hati-hati betul. Makanya istri jangan mancing emosi suami ya. Harus sabar betul. Harus kerjasama yang baik. Hah? Soalnya apa? Istri lah mau nalak 1000 kali pun ora payu, tetap sah jadi istrinya. Ya, meskipun udah ngerasa pisah ya. Jadi. Maka ada namanya yang ketiga itu harus dinikah lagi dengan orang lain. Istri harus nikah. Istri harus nikah lagi dengan orang lain. Ketika cerai baru bisa dinikah kembali. Sing dadi masalah kieu Pak dalam umum ya. Kan kita nggak tahu dia sudah nalak 3 kali secara agama ya, secara omongan ya. Tetapi dia cerai. Cerai di negara didapat akta cerai, dianggap nikah talak 1 kali, dianggap cerai 1 kali. Terus besok rujuk lagi, ya. Kan padahal dia udah nalak 3 kali ini. Loh, hati-hati, ini haram loh. Hati, kan penghulu nggak ngerti Pak. Ngertinya dia cuman ditalak baru cerai 1 kali. Terus nanti rujuk lagi, ya kan? Padahal dia udah 3 kali ini nalak. Omongannya udah ngomong 3 kali. Itu sudah haram, hati-hati ya. Hati-hati. Jadi kita harus betul-betul teliti dalam hal masalah bab ikhwal pernikahan. Nah, kembali kepada puasa itu tadi, kembali ke suci berarti kita harus rela minta maaf terlebih dahulu kepada orang yang kita sakiti, kita dolimi, termasuk istri. Pas bulan suci, bulan fitri nanti. Cukup sampai situ enggak? Kemudian Allah memanggil lagi di bulan besar, ya. Di bulan besar Allah manggil lagi, katanya orang-orang yang sudah sukses lakum tatakun ketika puasa, yang katanya puasanya sudah semakin mendekatkan dirimu bertakwa. Apa benar sih kamu bertakwa kepada Allah atau kepada hartamu? Dipanggil lagi untuk pembuktian yang sesungguhnya di situ. Semampunya Pak. Kalau yang saat itu nggak mampu berarti nggak kena ilmu ini, nggak kena hukum ini. Tapi kalau kau boga mampu lebih untuk dibijilkan, itu berarti termasuk kufur, tidak lalakum tatakun. Artinya belum sukses di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pun itu nggih Pak. Cukup nggih? Cukup ya? Cukup. Jadi bekal puasa itu tadi 1 senang, 2 ilmu, ketiga adalah amal, diamalkan. Itu apa yang dapat kami sampaikan. Insyaallah kita lanjut pertemuan malam Rebo sebagai pertemuan perdana. Malam ini hanya sebagai penghangat saja. Malam Rebo besok terhitung adalah malam perdana. Insyaallah kalau Allah meridhoi. Terus nanti kita materinya insyaallah urut seperti rencana, yaitu rukun Islam, rukun iman, terus kemudian kepada 20 sifat wajib Allah, zat sifat asma af'al, baru setelah itu baru mengkaji ayat suci Al-Quran, membedah isinya Al-Quran, baru ke arah situ. Terus kemudian teruslah istiqomah
kita mohon kepada Allah semoga ini betul-betul diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kita kemudahan. Demikian, Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.